Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1175 berjudul Nidok, yang artinya naga petir. Dan chapter kali ini ditemani dengan cover request bertemakan Sabo dikelilingi oleh bayi koala, literally koala ya, dimana koala sedang minum teh dan daun eukaliptus bersama koala yang kita kenal, sementara Sabo merawat bayi koala. Wop, apakah? Lalu ya, chapter dimulai dengan Sanji membebaskan Robin dari tanaman rambat Sommer dengan Diabel Jambe, di mana Sanji menendang dan menghancurkan tanaman rambat tersebut. Sementara itu, Loki dan Luffy yang masih mengenakan pakaian aslinya dan bukan kesalahan Oda di chapter sebelumnya, membawa anak-anak dan kerabat mereka ke desa barat dekat tempatnya Jarul berada. Lalu, Sommer sangat marah karena rencananya gagal. Jadi Sommer memutuskan untuk menembakkan duri ke kerabat anak-anak yang masih sangat terluka karena mencoba menyelamatkan anak-anak di chapter yang lalu. Tetapi anak-anak memutuskan untuk berbaris di depan kerabat mereka untuk menghentikan duri-duri yang dilancarkan oleh Sommer. Dan di sana Ripley berkata, "Kumohon, Kolon, larilah." Tapi Kolon berkata, "Aku tidak akan lari, aku melindungi kalian di sini, Ibu." Namun, untungnya Zoro tiba tepat waktu dan memblokir semua serangan Suri tersebut. Dan di sana ya, Luffy berkata, "Kerja bagus Zoro, aku tahu aku bisa mempercayaimu." Hahaha. Dan di sana Zoro berkata pula, "Sudah kuduga itu yang kau pikirkan. Sekarang lakukan." Dan Sommer hanya bisa heran dan berkata, "Apa-apaan? Siapa itu?" Kemudian ya, Luffy berkata, "Dia dari kruku dan namanya Zoro, jangan lupakan itu ya." Dan di sana Luffy meraih petir dari awan dengan tangan kirinya dan juga menggunakan tangan kanannya sebagai teropong untuk mengawasi Sommer. Lalu Luffy menyerang Sommer dengan teknik baru yang disebut Gomu Gomu Down Tower Rival. Dimana ya, dalam halaman Ganda yang sangat epic, pukulan raksasa Luffy yang itu benar-benar menghantam tubuh Sommer dengan brutal dan menyetrumnya secara bersamaan. Serangan itu sangat kuat sehingga tubuh Sommer hancur berkeping-keping, dan kita bisa melihat bagaimana Sommer kehilangan giginya saat wajahnya terbelah menjadi beberapa bagian. Tapi penderitaan Sommer ini tidak sampai di situ. Karena apa? Dalam halaman Ganda lainnya kita melihat kalau Loki menginjak-injak Sommer di sana. Aduh, aku pengen segera lihat rawnya deh. Kemudian ya, di sini ada flashback yang cukup singkat di mana adegannya itu adalah saat di Kastil Aurus. Lebih tepatnya saat Loki minggat dari Kastil Aurus. Di sana Jarul sempat mengatakan kepada Gaban dan Shanks terkait buah iblisnya Loki, di mana Jarul berkata seperti ini, "Loki memakan Ryu Nomi tipe mythical Nidok. Siapapun yang memakannya akan mendapatkan wujud naga terbesar di dunia. Namun, batas seberapa besar seseorang dapat menjadi dengan menggunakan kekuatannya bergantung pada ukuran asli penggunanya. Dan begitulah, dibandingkan dengan manusia, seorang giant dapat mengeluarkan lebih banyak potensi buah iblis ini. Dan seorang raksasa kuno dapat mengeluarkan potensi yang bahkan lebih besar daripada raksasa biasa. Dan dalam ukuran terbesarnya, naga hitam pekat ini yang menyemburkan guntur ini konon mampu mengubah siang dan menjadi malam karena terbang di atasnya." Dan Shanks menanggapinya ya, "Jadi kalian memutuskan untuk melarang siapapun memakannya karena betapa berbahayanya kekuatannya itu." Tapi Jarul membantahnya dan berkata, "Bukan begitu. Jika seseorang mencoba memakannya, palu penjaga Ragnir akan ikut campur. Di Elbaf ini kami memiliki legenda tentang dewa perang God of War yang konon memegang senjata Ragnir. Mereka mengatakan juga kalau God of War ini berubah menjadi naga raksasa dan melawan dewa matahari. Dan
Dan di sampingnya ada pelayan setianya Ratatoskr si tupai es. Dan ketika dewa perang itu mati, roh Ratatoskr masuk ke dalam palu tuannya. Dan sejak saat itu Ragnir ini ya telah melindungi buah iblis Akuma no Mi sampai seseorang yang cukup kuat dapat mewarisinya. Lalu kembali ke masa kini, Loki sekarang fokus pada monster MMA, dimana di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini itu sangat epic ya. Loki menembakkan serangan petir besar dari mulutnya yang disebut Thorhim, dimana dalam bahasa Jepang itu artinya dunia petir. Dan di sana serangan itu menciptakan ledakan besar dengan petir biasa dan juga petir hitam, dan pula menghancurkan sebagian besar monster MMA. Dan chapter kali ini ya berakhir dengan Imu atau Gunko yang melihat Loki, Luffy, dan Ragnir saat monster MMA menghilang. Kemudian ada perubahan adegan atau scene yang tiba-tiba menuju ke Marijoa, dan kita bisa melihat di sana Imu yang asli berdiri di ruangan bunga, dan kita melihat mata Imu yang merah di panel itu. Imu berkata pula, "Aku mengerti, Nidok, disitulah kau berada selama ini rupanya, ha?" Dan chapter berakhir di sini. Dan sebagai catatan informasi, kalau minggu depan tidak libur, dan juga chapter depan akan ditemani dengan cover color spread. Dan berikutnya kita akan sedikit mempertanyakan soal God of War ini ya. Dan sebenarnya ini konten yang seharusnya diupload kemarin ya, cuma mati lampu, tapi kita akan taruh sini aja. Jadi nikmatkanlah. God of War, siapa dia? Kenapa tiba-tiba jadi bahan pembincangan? Jadi begini ya, di spoiler chapter 1175 terungkap lore terkait buah iblis yang dimakan oleh Loki. Yang mana buah iblis Loki ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jarul bernama Ryunomi Mythical Zoan model Nidok. Nah, di satu sisi akhirnya terkonfirmasi juga kalau ini adalah Nidok atau ya Nidhogg lah ya. Tetapi di satu sisi lainnya juga Jarul menambahkan di sini informasinya terkait user sebelumnya. Dan diketahui di sini bahwa ada seseorang di Elbaf dahulu yang disebut sebagai God of War, dan dia merupakan user buah iblis Nidhogg saat itu. Sosok yang juga diketahui memiliki senjata bernama Ragnir, dan sosok ini pula selalu ditemani dengan tupai es Ratatoskr. Nah, pertanyaannya, siapa God of War ini? Itu dia yang jadi bahan diskusi para fans sejauh ini. Dan menariknya, nama ini bukanlah pertama kali disinggung di One Piece ini, karena waktu di Little Garden setidak-tidaknya Dory sempat mengatakannya, dimana kurang lebih begini perkataan Dory saat itu. Ini adalah hukuman atau ketetapan atau keputusan dari dewa perang Elbaf, dan ini karena aku tidak memperoleh perlindungan darinya. Itu aja. Nah, apa maksud dari perkataan Dory tersebut? Sebagai konteks ya, di chapter ini waktu Luffy dan Vivi bertemu dengan Dory, di sana waktu mereka minum sake, terutama Dory ya, di sana tiba-tiba sake yang diminum oleh Dory itu meledak dan membuat luka di tubuhnya Dory. Nah, si Dory ini mengira itu perbuatan Luffy dan Vivi, tapi setelah menjelaskan berbagai panjang, pada akhirnya Dory tahu kalau bukan Luffy dan Vivi pelakunya. Akan tetapi kondisinya Dory yang terluka itu jadi poin masalahnya, karena di saat kemudiannya tanda alam di Little Garden bergetar, dan itu adalah sebagai tanda atau peluit pertandingan antara Dory dan Brogy untuk kembali bertarung. Pertarungan yang telah mereka tetapkan sejak 100 tahun terakhir. Nah, karena tadi ya tubuhnya Dory itu tidak fit karena terkena ledakan sebelumnya, di sana Luffy sempat mencoba untuk menghentikan si Dory ini dengan mengatakan kalau pertarungan itu telah dirusak oleh seseorang, dan kondisi Dory sangat tidak fit sehingga pertarungan itu tidak fair. Tapi di sana Dory ya membuat Luffy tergencit agar Luffy tak menghentikan Dory, karena Dory bersikeras untuk tetap datang menghadapi Brogy. Dan disitulah Dory berkata seperti tadi soal God of War, bahwa pertandingan melawan Brogy adalah hal yang seharusnya udah ditetapkan oleh God of War, sementara luka yang ia terima disebabkan karena tak ada perlindungan dari sosok God of War itu.
Nah, itu menurut keyakinannya si Dory. Dan ucapan Dory tersebut tentu saja membuat Luffy berkata-kata, apa-apaan itu? Apakah jika dewa menyuruhmu mati, kau akan mati? Lalu Dory membalasnya, kau tahu apa? Wong Lio ngerti opo? Kau baru hidup 10 atau 20 tahun. Apakah kau pernah mendengar kata tertinggi di Elbaf? Jadi ya, pada dasarnya hal yang tergambarkan di sini terkait God of War ini adalah sosok tertinggi. Ya seperti itulah ya dalam pertarungan atau bahkan perperangan. Ya sesuai lah dengan namanya, God of War. Jadi pastinya itu merupakan sosok tertinggi dalam hal tersebut. Dan pertanyaannya di sini adalah, kenapa God of War ini sebagai judgment atau keputusan atau ketetapan atau hukuman? Apa sebenarnya God of War ini? Apakah dia punya pengaruh semasa hidupnya bagi Elbaf ini? Dan pertanyaan sekarang adalah, sosok God of War ini hidupnya kapan? Maksudku, di spoiler dikatakan kalau God of War ini pernah baku hantam dengan Sun God pada waktu itu. Dan benar, pertanyaannya adalah, waktu itu kapan? Kapan itu terjadi?